Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Adik-adik, selamat datang di channel Kak Ihsan Rabbani Bercerita. Insya Allah hari ini kita akan bercerita tentang satu sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adik-adik adalah salah satu di antara para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mus'ab bin Umair ini adalah seorang remaja Quraisy yang terkemuka, seorang yang wajahnya paling tampan, paling ganteng ya, paling tampan, paling ganteng, dan seorang yang penuh dengan jiwa dan semangat kemudaan. Hingga para mu'arrikh dan ahli riwayat melukiskan semangat kemudaannya dengan kalimat seorang warga Mekah yang mempunyai nama yang paling harum. Adik-adik, Mus'ab ini lahir dan dibesarkan dalam kesenangan, dengan tumbuh dalam suasana kemewahan, dengan keluarga yang berada. Mungkin seorang di Mekah ini tidak ada yang bisa menyaingi atau bisa menyamai yang namanya keberuntungan Mus'ab bin Umair, yang dimanjakan oleh kedua orang tuanya adik-adik dengan sedemikian rupanya. Jadi bak seorang raja, seperti seorang raja. Suatu hari adik-adik di kota Mekah terdengar suatu kabar ya, suatu kabar yang semua orang membicarakan tentang kabar tersebut, tentang berita tersebut. Maka Umair ini menjadi Mus'ab bin Umair ini menjadi orang yang paling sering mendengar akan kabar tersebut. Apa kabar tersebut? Yaitu kabar bahwasanya datang seorang yang bernama Muhammad Al-Amin. Siapa itu Muhammad Al-Amin? Ya, benar adik-adik, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengatakan bahwasanya dirinya adalah orang yang membawa atau yang diutus oleh Allah untuk membawa berita ya, baik yang suka ataupun yang duka, baik yang senang-senang ataupun yang sedih-sedih, dan sebagai dai yang mengajak umat kepada yang namanya peribadatan kepada Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Satu. Lalu salah satu kabar yang tersiar bahwasanya Rasulullah bersama para pengikutnya biasa mengadakan pertemuan adik-adik, pertemuan di suatu tempat yang terhindar dari yang namanya ancaman-ancaman kaum Quraisy, dari gangguan gerombolan kaum Quraisy. Yaitu ada satu tempat di bukit apa adik-adik? Bukan Bukit Kubu ya, Bukit Kubu itu di Medan. Namanya adalah Bukit Arqam. Bukit Sofa. Di Bukit Sofa. Di Bukit Sofa tempatnya di rumah Arqam bin Abil Arqam. Lalu tanpa ragu lama, tanpa berpikir lama, ia pun memutuskan untuk datang ke tempat tersebut. Lalu ketika sampai adik-adik Mus'ab ini ke tempat tersebut, terdengarlah lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dari lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana lantunan tersebut masuk ke telinganya Mus'ab bin Umair dan langsung merasuk ke dalam kalbu, ke dalam hatinya Mus'ab bin Umair. Di senja itu pun Mus'ab terpesona dengan untaian kalimat Rasulullah yang tepat menemui sasaran pada kalbunya. Itulah sekilas mengenai Mus'ab bin Umair. Adik-adik, Mus'ab bin Umair memiliki ibu, sebagaimana kita ya, kita memiliki ibu. Ibunya Mus'ab bin Umair bernama Khunas binti Malik. Khunas binti Malik. Ibunya ini adalah seorang yang berpribadian kuat. Kalau ibunya bilang A, harus A. Kalau ibunya bilang B, harus B. Itulah menunjukkan kuatnya kepribadian seorang ibunda dari Mus'ab. Dan ibunya Mus'ab ini adalah seorang wanita yang disegani dan ditakutin.
Ketika Mus'ab menganut agama Islam, ya tidak ada satu kekuatan pun adik-adik, tidak ada satu makhluk pun yang ditakuti oleh Mus'ab bin Umair. Bahkan kalau berkumpul ini satu Mekah ini bersama para berhala-berhalanya, ingin membentuk satu kekuatan untuk menghancurkan yang namanya Mus'ab bin Umair, ia tidak takut adik-adik. Ia akan menganggap hal ini adalah hal yang kecil. Akan tetapi adik-adik, tantangan dari ibunya bagi Mus'ab tidak dapat dianggap sebagai hal yang kecil. Tidak bisa dianggap hal remeh. Ia pun berpikir keras dan mengambil keputusan untuk menyembunyikan keislamannya. Menyembunyikan keislamannya. Akan tetapi adik-adik, di saat itu ya, di kota Mekah, tidak ada yang namanya rahasia adik-adik. Kalau ada di rumah tersebut berita, terdengar di rumah lain. Begitu juga dengan berita tentang keislamannya Mus'ab bin Umair. Pada saat itu ada seorang bernama Utsman bin Thalhah melihat Mus'ab ini memasuki rumah siapa tadi di Bukit Sofa? Ya, rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Memasuki rumahnya secara sembunyi-sembunyi. Kemudian pada hari lainnya ia melihat Mus'ab sholat sebagaimana sholatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cepat kilat berita ini disampaikan kepada siapa? Ibunya Mus'ab bin Umair. Sampailah kabar tersebut ke ibunya. Lalu dipanggillah Mus'ab bin Umair ke hadapan ibunya, ke hadapan para keluarganya dan para pemuka agama saat itu di Mekah ya, berkumpul di rumahnya. Lalu dengan hati yang yakin dan pasti dibacakanlah ayat-ayat suci Al-Quran kepada ibunya. Lalu ibunya ini sampai tidak enak hati untuk yang namanya menyakiti anaknya. Tidak sampai hati untuk memukul anaknya sendiri. Akan tetapi tetap ia berprinsip ia akan menuntut satu hal kepada anaknya. Yaitu apa? Ia harus dikurung di suatu tempat terpencil di ujung di rumahnya. Dikurunglah Mus'ab bin Umair ini dengan kurungan yang sangat rapat, sangat sulit untuk dibobol. Setelah beberapa lama Mus'ab dikurung, ya, terdengarlah berita bahwasanya kaum muslimin hijrah ke Habsyi. Mendengar berita hijrah ini, Mus'ab bin Umair pun berpikir keras. Bagaimana ini caranya? Saya bisa ikut dengan kaum muslimin untuk hijrah ke Habsyi. Maka pun dia berpikir keras. Akhirnya dia bisa mengelabui penjaga-penjaga ibunya. Dan kaburlah ia ke Habsyi untuk hijrah yang pertama. Akan tetapi adik-adik, baik di Habsyi ataupun di Mekah, ujian dan penderitaan yang dihadapi oleh Mus'ab bin Umair ini setiap saat semakin bertambah. Sehingga apa? Dia berhasil menempa corak kehidupan menurut pola yang modelnya telah dicontohkan. Seperti yang dicontohkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka suatu saat ini adik-adik, suatu saat ya, Rasulullah ini menatap seorang Mus'ab bin Umair. Lalu dia berkata, ya, dahulu saya melihat Mus'ab ini tak ada yang bisa menyamainya dalam memperoleh kesenangan dari orang tuanya. Kemudian ditinggalkannya semua itu demi apa? Demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Adik-adik tahu nggak kapan akhir pertemuan Mus'ab dengan ibunya? Akhir pertemuan Mus'ab dengan ibunya ketika ibunya hendak mengurung Mus'ab ketika dia balik dari Habsyi. Di saat itu ibunya menangis sejadi-jadinya adik-adik. Karena mengetahui putranya sudah bertekad bulat untuk pindah keyakinan. Di situ tidak ada cara lain yang dapat dilakukan oleh ibundanya Mus'ab bin Umair kecuali apa? Melepaskannya dan menangisinya. Lalu saat perpisahan itu berkatalah seorang ibunda dari Mus'ab bin Umair, pergilah kamu sesuka hatimu, pergilah kamu, ya.
aku bukan ibumu lagi. Maka Mus'ab pun menghampiri ibunya sambil berkata, wahai bunda, telah aku sampaikan nasihat kepada ibunda, dan aku telah menaruh kasihan kepada ibunda. Karena itu bersaksilah wahai ibu, saksikanlah bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Dengan murka dan naik darah ibunya ini berkata, demi bintang, mereka bilangnya demi bintang ya, bukan demi Allah, demi bintang, sekali-kali saya tidak akan masuk ke dalam agamamu. Ini agama tidak logis, otakku bisa jadi rusak. Dan apa? Perkataanku tidak akan lagi didengarkan oleh orang lain. Dan di saat itu juga Mus'ab meninggalkan ibunya. Otomatis apa adik-adik? Dia meninggalkan yang namanya kemewahan dan kesenangan yang dialaminya selama itu, dan memilih hidup miskin dan sengsara. Adik-adik sudah ingat ya, dulu dia hidup dengan kemewahan. Maka pemuda yang dulunya ganteng, super mewah, banyak harta di sana-sana, di sana-sini, kini hidup dengan melarat. Hidup dengan melarat. Dan dengan pakaiannya kasar dan usang. Makannya pun ya, sehari makan, sehari enggak. Jadi banyak dia merasakan yang namanya kelaparan. Akan tetapi adik-adik, apa yang membedakan? Jiwanya telah dihiasi dengan akidah yang suci dan cemerlang, berkat serpuhan yang namanya cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang telah merubah dirinya menjadi seorang manusia yang lain. Manusia apa tuh adik? Yaitu manusia yang dihormati dan penuh wibawa, dan pemuda yang diseganin. Saat itu adik-adik ya, ada kisah mengenai Mus'ab, yaitu kisah pada saat musim haji, setelah dari perjanjian Aqabah, kaum muslimin Madinah mengirim perutusan untuk mewakili mereka menemui Nabi, dan perutusan itu tiada lain adalah Mus'ab bin Umair. Maka Mus'ab bin Umair ini pun tinggal ya sebagai tamu di rumah seorang yang bernama As'ad bin Zararah. Dengan didampingi As'ad, ia pergi mengunjungi kabilah-kabilah, suku-suku, rumah-rumah, dan tempat-tempat pertemuan untuk membacakan ayat-ayat kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan kalimatullah bahwasanya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi suatu saat ya, pada saat itu ia menghadapi berbagai peristiwa yang mengancam keselamatan dirinya serta sahabatnya. Dan ini ya, kalau tidak karena kecerdasan akalnya, bakal celaka dia. Suatu hari ya, diceritakan ketika ia sedang memberikan nasihat kepada orang-orang, tiba-tiba datang seseorang bernama Usaid bin Hudhair. Siapa Usaid ini? Adalah seorang pemimpin atau ketua suku kabilah Abdul Ashhal di kota Madinah. Lalu Usaid menodong lembingnya, dan dia marah sejadi-jadinya, dan menyaksikan Mus'ab yang dianggap mengacaukan dan menyelewengkan anak buahnya dari agama mereka, serta mengemukakan tentang Tuhannya yang Maha Esa ini. Padahal bagi dia Tuhan Usaid ini adalah Tuhan yang maha benar. Dan Tuhannya Mus'ab ini siapa ini? Tuhan yang tidak pernah didengar. Dan tidak ada satupun yang mengetahui keberadaannya. Lalu marahlah dia. Dan melihat kemarahan yang sejadi-jadinya itu, orang-orang takut dan ciut nyalinya melihat seorang Usaid. Karena dia marah bagaikan api yang sedang berkobar-kobar. Di saat itu Usaid ini berkata, apa maksud kalian? Apa maksud kalian datang ke kampung-kampung kami? Apakah kalian ingin membodohi rakyat kecil kami? Tinggalkan segera tempat ini, atau tidak nyawa kalian akan segera melayang. Atau dengan kata lain, akan segera kami bunuh kalian kalau kalian tidak meninggalkan kampung kami. Akan tetapi adik-adik, apa yang terjadi? Seperti tenang dan mantapnya samudra dalam terang dan damainya cahaya fajar, laksana terpancarlah ketulusan hati Mus'ab ini
Bergeraklah lidahnya mengeluarkan ucapan halus. Katanya, kenapa engkau tidak duduk dulu dan mendengarkan? Seandainya engkau suka, nanti Anda bisa menerimanya. Kalau tidak, kami akan meninggalkan kampung ini tanpa merugikan orang lain dan tanpa dirugikan oleh orang lain. Permintaan Mus'ab bin Umair ini tidak banyak adik-adik. Cuma satu. Duduklah dulu. Duduk dulu mendengarkan. Kalau suka ya wes diterima. Kalau enggak ya sudah, kami akan meninggalkan kampung ini. Lalu apa yang terjadi? Subhanallah. Satu keajaiban terjadi. Apa itu adik-adik? Usaid yang tadinya marah sejadi-jadinya, bagaikan api yang berkobar, ia berkata, sekarang aku insaf. Lalu dijatuhkan lembing itu ke tanah dan duduk mendengarkan. Mus'ab pun membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan menguraikan dakwah yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dada Usaid pun terbuka dan bercahaya. Sebelum mengakhiri kalimat dari Mus'ab ini, dipotong oleh Usaid. Usaid berkata, bersuruh kepada Mus'ab bin Umair ini dan kepada para sahabatnya. Alangkah indahnya dan benarnya ucapan tersebut. Dan apakah yang harus dilakukan oleh orang yang hendak masuk ke dalam agama ini? Subhanallah. Subhanallah adik-adik. Saat itu bergemuruhlah suara tahlil yang seakan-akan hendak menghentakkan bumi ini. Lalu berkatalah Mus'ab bin Umair, hendaklah ia mensucikan dirinya, pakaiannya dan badannya, serta bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang hak diibadahi melainkan Allah. Berkat kecerdikan dari yang namanya Mus'ab bin Umair ini, masuk Islamlah Usaid. Dan dengan masuk Islamnya Usaid ini, masuk Islam beberapa sahabat mengikuti seorang Usaid ini. Dengan masuk Islamnya beberapa pemuka agama atau beberapa kepala suku, maka saat itu warga-warga mereka berpikir, kalau penguasa kita sudah masuk Islam, kenapa kita tidak mengikuti? Lalu masuklah seluruh warga kabilah ke dalam agama Islam. Berkat apa? Kecerdikannya Mus'ab bin Umair. Dan selesailah yang namanya masalah antara suku. Di sana masalah antara suku. Itulah mengenai tentang cerita bagaimana dia diangkat menjadi seorang duta. Saat itu ya makin bertambahlah yang namanya kebencian kaum Quraisy terhadap orang-orang yang bertauhid, terhadap orang-orang Islam. Lalu mereka berpikir, lalu tercetuslah yang namanya perang. Perang apa adik-adik? Yaitu perang Badar. Akan tetapi di perang Badar itu mereka dihabiskan, ditumpaskan, tidak menyisakan apapun. Lalu mereka berpikir lagi, bagaimana kalau kita mencetuskan perang kedua? Perang apa itu? Yaitu perang Uhud. Perang Uhud. Lalu adik-adik, di perang Uhud ini awalnya kaum muslimin menang. Awalnya kaum muslimin menang. Akan tetapi ada suatu kejadian di mana kaum pemanah atau pasukan pemanah tidak mendengarkan yang namanya perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengingkari perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melanggar, sehingga apa? Terjadi serangan balik. Tergoncanglah perang saat itu. Lalu terbanglah tombak-tombak dari kaum Quraisy ke arah kaum muslimin. Dan salah satu yang ditujukan adalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sadar akan hal itu, Mus'ab bin Umair melihat. Lalu ia melindungi seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia jadikan dirinya sebagai benteng. Lalu diceritakan ya, Ibnu Sa'ad diceritakan kepada kami dari Ibrahim bin Muhammad bin Syurahbil al-Amdari, dari bapaknya, ia berkata, Mus'ab bin Umair adalah pembawa bendera di perang Uhud. Tatkala barisan kaum muslimin pecah, tadi yang sudah kakak ceritakan,
kaum pemanahnya tidak mendengarkan perintah dari Rasul, Mus'ab bertahan pada kedudukannya. Datanglah seorang musuh berkuda, namanya Ibnu Humayyah. Lalu ia menebas tangan kanan dari Mus'ab bin Umair. Sementara Mus'ab berkata, Muhammad itu tiada lain, hanyalah seorang Rasul yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa Rasul. Maka dipeganglah bendera dengan tangan kirinya sambil membungkuk melindunginya. Musuh pun menebas tangan kirinya sampai putus. Lalu Mus'ab membungkuk ke arah bendera, lalu dengan kedua pangkal lengan meraih ke dadanya sambil mengucapkan, Muhammad itu tiada lain, hanyalah seorang Rasul dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa Rasul. Lalu orang berkuda itu menyerangnya untuk ketiga kalinya dengan menusukkan tombak ke dadanya Mus'ab bin Umair. Di momen inilah ya duta Rasulullah SAW, sahabat yang sangat mulia ini, gugur adik-adik, tewas dan jatuhlah dia. Ia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada. Saat pertempuran usai, saat Rasulullah dan para sahabatnya mengecek para kondisi para syuhada, dia melihat kondisi jasad dari Mus'ab bin Umair. Lalu apa yang terjadi? Bercucurlah air mata dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia melihat jasad Mus'ab bin Umair ini terkelungkup, wajahnya ke bawah, seakan-akan Mus'ab ini takut melihat Rasulullah terjadi sesuatu atau terjadi bencana kepadanya. Itu apa? Terjadinya pembunuhan atas Rasulullah. Seakan-akan ia takut, ya, atau seakan-akan ia malu bahwasanya ia belum tuntas dalam melaksanakan tugasnya dalam melindungi Rasulullah SAW. Rasulullah pun menangis, bercucur air matanya, berdiri di depan Mus'ab dengan tatapan yang pendek, dengan dibaluti kasih sayang, dibacakannya ayat Al-Quran adik-adik, surah Al-Ahzab ayat ke-23, yang bunyinya, di antara orang-orang mukmin terdapat pahlawan-pahlawan yang telah menepati janjinya dengan Allah. Ya adik-adik, saat itu Rasulullah pun menangis. Lalu ia berkata kepada para syuhada di saat itu, sungguh aku akan menjadi saksi nanti di hari kiamat bahwasanya tuan-tuan semua adalah syuhada di sisi Allah. Kemudian sambil berpaling ke arah sahabat yang masih hidup, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hai manusia, berziarahlah dan berkunjunglah kepada mereka, serta ucapkanlah salam. Demi Allah yang menguasai nyawaku, tak seorang muslim pun sampai hari kiamat yang memberi salam kepada mereka, pasti mereka akan membalasnya. Oleh karena itu adik-adik, marilah kita semua berkata, salam atasmu wahai Mus'ab, salam atasmu sekalian wahai para syuhada. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.